Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas Razer dan Sleeper gitu ya kan. Nah mungkin bagi kalian itu wah sering banget gitu ya kan denger kata Razer gitu ya kan. Wah Razer nih gitu ya kan. Cuman kalau Sleeper ya mungkin kalian ada yang tahu juga atau ada yang belum juga gitu ya kan. Nah kita akan membahas mulai dari Razer dulu. Apa sih Razer? Razer Rice Rocket atau pembakar nasi itu ya kalau kalian tahu nih ya sekitar 15 tahun yang lalu itu di dunia otomotif itu ada yang namanya Razer. Nah kalau kalian itu player PS2 si Need for Speed Underground 2 atau Underground 1 itu pasti kalian wah sering lihat lah mobil yang pakai apa nih bodi-bodi kayak Razer ya gitu ya kan. Nah tapi ini ya kebanyakan atau kebiasaan yang kita temui di game atau di realita, kata-kata Razer itu digunakan buat mendeskripsikan sebuah mobil yang telah dimodifikasi yang enggak berseni gitu ya kan tentunya. Dan terutama Razer itu merupakan mobil yang menyala keras atau ya bisa dibilang ini murtad anjing. Bilang-bilang murtad dan ya tentunya kurang gimana ya, menarik perhatian iya, cuman wah. Tapi untungnya ya kendaraan Razer sekarang itu udah mulai menghilang di jalanan. Tapi ya kita itu nggak bakalan melupakan mereka karena mereka body kit spesial kayak sekarang ini tuh mungkin nggak pernah lahir gitu ya kan. Kan ada bus Suzuki bang. Ya juga sih, tapi bus Suzuki itu bukan Razer. Nah mereka tuh lebih dapat didefinisikan seperti body kit yang nggak dicat, terus sayap aluminium yang murah dan velg dan tachometer yang gede. Jadi ya emang terinspirasi dari mobil balap, cuman terlalu berlebihan lah ini, gitulah intinya ya kan. Dan buat performanya gimana bang? Performa mobil Razer itu kebanyakan ya mobil-mobil, aduh gimana nih? Nggak punya sesuatu yang mendukung tampang kendaraan ini gitu ya kan. Kayak intake yang murah dan sangat amat jelek bisa dibilang kayak gitu. Terus diameter muffler yang gede banget. Cuman suaranya aduh parah sih. Dan merupakan hal-hal yang dibutuhkan buat mempertahankan posisi di jajaran atas para racer gitu ya kan. Sampai-sampai nih ya body kit yang samping tuh yang bisa dibuka gitu kayak apa sih? Kayak Ferrari kayak apa nih? Aduh kayak ini loh model pintu sayap-sayap burung kayak gitu. Nah, udah itu fix sepuh dia. Dan sekarang udah mulai satu dekade setelah puncak pergerakan beres itu ya. Mungkin kalian akan bertanya apa sih yang terjadi sama yang punya atau ownernya dari mobil Razer ini. Ada nih beberapa yang pindah hobi dari Razer menjadi sebuah apa nih car enthusiast yang baik gitu ya kan, yang mulai suka body kit kayak ya bisa dibilang LBWK atau Rocket Bunny dan lain-lain gitu ya kan. Dan ada beberapa juga yang menggantikan dengan tipe mobil lainnya yang kebanyakan dari mereka itu udah tumbuh dewasa dalam hal modifikasi dan meninggalkan aliran modifikasi yang nggak beraturan lagi kayak gini gitu ya kan. Please lah, please. Oke, jadi kita itu harus berpindah ke Sleeper karena ya Razer kan udah dibahas ya kan. Sekarang ke Sleeper. Nah, dalam dunia otomotif itu dikenal banyak banget istilah unik. Kayak ada Razer terus sama si Sleeper gitu ya kan. Nah kalau tren modifikasi yang dilakukan sama si Razer itu fokus utamanya adalah bagian luar atau looknya. Nah kalau Sleeper itu kebalikannya, justru punya titik berat modifikasi sama performa mesin dan akselerasinya tentunya ya kan. Nah secara harfiah kalau diterjemahkan sleeper car itu artinya ya mobil tukang tidur atau mobil tidur gitu ya kan. Tapi kenyataannya sleeper car itu merupakan mobil dengan performa yang enggak diduga-duga. Sampai-sampai nih ya buat kaget semua orang kalau ngelihat tampilannya gitu ya kan. Kayak dipandang itu kayak nah ini mobil mah standar ting gitu ya kan. Lawan mobil gue mah menang mobil gue nih gitu ya kan. Cuman kalau pas dibuka pop the hood dibuka set, ini nih baru The real serigala berbulu domba.
hadir dengan tampilan yang biasa aja. Bisa dibilang itu cenderung ngebosenin. Daya tarik utama dari mobil sleeper itu terletak sama performa mesinnya yang luar biasa tentunya. Dan yang merupakan bawaan pabrik ada, terus ada yang dimodifikasi itu juga ada. Nah, beberapa mobil pabrik kan yang udah kenceng dari lahir itu misalnya Mercury Marauder. Ini tuh mobil polisi di Amerika yang banyak banget di film-film yang ditabrak-tabrakin inilah itulah. Cuman ya diam-diam punya mesin V8 4600 cc yang menghasilkan 302 horsepower. Wih, siapa sangka coy, mobil yang punya tampilan konvensional ini punya tenaga segede itu. Amerika coy. Buat modifikasi, hampir semua mobil bentuk konvensional itu bisa dirombak jadi sleeper car. Ya tinggal pandai-pandai aja ngoprek mesin. Tapi ya kalau kondisi fisiknya itu masih standar dan nggak boleh diubah-ubah. Bukannya nggak boleh, cuman selera gitu coy. Selera sleeper itu hampir nggak pernah nyentuh fisik mobilnya itu. Jadi ya standar-standar aja fisiknya. Mungkin ya sekitar ban atau velg itu mungkin diganti tipis sih. Kalau enggak ya udah. Jadi ya yang penting mesinnya lah kenceng. Tapi ya nggak semua orang itu suka perhatian secara langsung atau tampilan yang mentereng pas ada di jalan raya. Tapi orang-orang ini tuh tetap melakukan modifikasi dan berfokus sama performa dan kapasitas mesin yang dimiliki mobilnya ini. Alhasil, kesan mendalam bisa didapatkan ketika seseorang mencoba mobil sleeper ini. Kejutan itu bakalan otomatis hadir memberikan sensasi tersendiri. Sampai-sampai itu bakalan diingat, nih mobil itu kenceng banget. Padahal looknya itu standar. Nah, kesan yang ditimbulkan itu jadi low profile dan membumi. Tapi dengan penyimpanan potensi monster di dalam kap mesin ini ya kan. Nah, fokus utama modifikasi ini adalah pada mesin dan keseluruhannya, bukan sama tampilan atau look yang tampak dari luar. Modifikasi ini memungkinkan seseorang dengan budget yang terbatas itu bisa ngelakuin modifikasi sama si mesinnya ini tanpa menghiraukan tampilan fisiknya. Jadi ya bagi gue performa nomor 1, look nomor 2 sih. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.